Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu asesor. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kelihatannya Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi ya, ada yang cantik, ada yang wah, pokoknya Bapak dan Ibu kelihatannya sudah siap mengikuti sesi kita pada pagi hari ini sampai selesai nantinya. Kita akan mendiskusikan satu materi yang menarik, teknik melakukan penggalian data melalui wawancara. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lihat apa yang menjadi tujuan pelatihan kita pada hari ini, yaitu teknik-teknik wawancara, khususnya bagaimana Bapak dan Ibu memahami teknik wawancara yang efektif dan efisien, kemudian kesulitan, kesalahan asesor yang biasa terjadi ketika melakukan wawancara. Nanti kita akan mengidentifikasinya. Kemudian kesulitan-kesulitan kesalahan itu kita akan diskusikan juga bagaimana melakukan solusi terhadap hal tersebut. Yang terakhir, tentunya Bapak dan Ibu setelah sesi ini berlangsung, Bapak Ibu kami harapkan bisa memahami cara yang efektif dan efisien dalam melakukan wawancara kepada asesi kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alur kegiatan kita seperti ini. Nanti ada penjelasan akan saya lakukan, kemudian tugas-tugas kelompok, lalu kita akan presentasikan tugas-tugas tersebut, kemudian hasil daripada tugas-tugas tersebut nanti akan kita lakukan, akan saya lakukan penguatan sebagai fasilitator Bapak dan Ibu pada hari ini. Yang terakhir, saya berharap Bapak Ibu bisa melakukan refleksi terhadap sesi kita dan menuliskan rencana aksi Bapak dan Ibu sebagai asesor. Baik, apa yang dilakukan oleh asesor sebelum melakukan wawancara terhadap asesinya? Apa yang dipersiapkan, apa yang perlu disiapkan yang lebih baik oleh seorang asesor sebelum melakukan wawancara? Silakan Bapak dan Ibu tulis di dalam chat room. Oke Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang asesor sebelum melakukan persiapan wawancara. Pertama, pelajarilah seluruh isi instrumen IASP 2020. Selanjutnya tentukan butir mana saja yang memerlukan penggalian data lewat wawancara. Bapak Ibu perlu juga memahami, mungkin saja dari satu kali wawancara bisa didapatkan data-data yang digunakan untuk memperjelas butir-butir pernyataan lainnya. Kemudian yang kedua, bacalah aspek data informasi yang dicari untuk setiap butir yang terdapat di dalam kumpulan tabel wawancara yang ada di dalam IASP 2020. Seterusnya Bapak Ibu, siapkanlah pertanyaan-pertanyaannya menjadi pedoman wawancara bagi Bapak dan Ibu ketika melakukan wawancara. Kemudian buatlah sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan aspek data informasi yang Bapak dan Ibu cari untuk menghindarkan spontanitas ketika Bapak Ibu akan melakukan wawancara nantinya. Yang terakhir, siapkanlah alat perekam atau alat-alat untuk bisa mendokumentasikan wawancara yang Bapak dan Ibu akan lakukan. Seterusnya Bapak dan Ibu, apa yang harus dilakukan seseorang asesor terhadap asesi ketika proses wawancara berlangsung? Silakan Bapak Ibu tuliskanlah di chat room Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk tugas kelompok kita, Bapak dan Ibu, terkait dengan wawancara ini, perhatikan contohnya di butir 12 Bapak dan Ibu ya, aspek-aspek
yang diwawancarai dan indikator-indikatornya ini bisa kita dapatkan di IASP 2020. Kemudian hasil wawancara yang Bapak Ibu lakukan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tuliskan kepada guru maupun kepada siswa. Pilihlah satu indikator dari butir-butir di atas dan tentukan siapa yang akan diwawancarai. Bapak dan Ibu secara berkelompok buatlah 2 pertanyaan agar Bapak dan Ibu mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai butir yang akan kita nilai. Ya, Bapak Ibu dapatkanlah data yang akurat. Seperti ini Bapak dan Ibu. Setelah itu kita akan melakukan presentasi dari 2 pertanyaan tadi. Ya Bapak Ibu ya. Sementara teman-teman yang lain saya berharap memberikan respon, memberikan tanggapan sehingga pemahaman kita tentang cara membuat pertanyaan untuk wawancara bisa lebih baik lagi. Nanti akan ada penguatan-penguatan yang akan saya berikan terkait dengan respon maupun pertanyaan yang kita susun. Contohnya seperti ini Bapak dan Ibu ketika bertanya kepada guru, ya Bapak Ibu ya, pertanyaan itu disusun sedemikian rupa dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang terbaik. Contohnya, kepada seorang guru kita akan bertanya menggali data terkait butir 4. Apa yang biasa Bapak atau Ibu lakukan jika siswa bicara kasar, mengejek teman-teman sampai menangis atau berkelahi? Nah, kita ingin mendapatkan informasi yang mendalam terkait bagaimana penanganan bully maupun perundungan di sekolah tersebut. Nah, misalnya Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya asesor kita itu mau menanyakan guru tentang hal-hal perundungan di sekolah, maka boleh langsung ke tujuannya, tapi boleh Bapak Ibu sebelum melakukan pertanyaan melakukan ilustrasi-ilustrasi sehingga jawaban yang diberikan oleh guru ataupun kepala sekolah bisa lebih lengkap, bisa lebih sesuai dengan fakta yang ada. Bisa juga kita bertanya kepada siswa untuk butir 4 ini, Bapak dan Ibu, ya Bapak Ibu ya, kita tanyakan kepada siswa, kalau ada temanmu yang diejek, kalau ada temanmu yang berkelahi atau dibully, apa yang dilakukan oleh guru kamu di sekolah, Bapak Ibu ya. Bisa juga kita bertanya kepada orang tua, Bapak Ibu ya, misalnya Bapak Ibu selain dipanggil, diundang ketika membagi rapor, Bapak dan Ibu orang tua pada momen-momen apa saja lagi kah yang diundang hadir di sekolah? Kita ingin mendapatkan informasi apakah orang tua murid dilibatkan dalam pengembangan kurikulum, sosialisasi visi dan misi sekolah, atau hal-hal lain terkait dengan kemajuan perkembangan sekolah. Itu yang saya tanyakan kepada orang tua terkait dengan manajemen sekolah madrasah. Kemudian bisa juga ditanyakan kepada orang tua, ya Bapak Ibu ya, melalui anaknya, siapa sih favorit dari guru anaknya. Nah, kita ingin mendapatkan informasi kalau ada guru favorit, kita akan menanyakan gaya mengajarnya seperti apa, bagaimana dia melakukan penilaian, bagaimana dia memperlakukan siswanya, apakah dia melakukan pengayaan atau remedial, bagaimana siswa berkomunikasi dengan guru, bagaimana guru berkomunikasi dengan guru, dan seterusnya. Kita bisa mendapatkan melalui orang tua siswa terkait dengan pertanyaan melalui anak orang tua tersebut. Nah, sekali-sekali Bapak Ibu untuk menanyakan ini janganlah langsung menginterview guru yang dikatakan favorit, karena akan ada kecenderungan guru itu memberikan jawaban-jawaban yang terbaik, guru itu akan memberikan jawaban-jawaban yang bagus. Kemudian tanyalah siapa guru yang paling santai, yang kelihatannya tidak begitu peduli kepada sekolah yang ada di sekolah itu.
Contoh bertanya kepada orang tua seperti ini Bapak dan Ibu. Anak Anda termasuk anak yang pintar biasa-biasa saja kah? Atau nilai saja di rapotnya Bapak dan Ibu? Nah ini untuk mendapatkan jawaban-jawaban perilaku akhlak maupun karakter anak melalui jawaban orang tua. Kemudian banyak Bapak dan Ibu teknik-teknik wawancara yang Bapak Ibu bisa lakukan kepada asisi Bapak dan Ibu untuk mendapatkan informasi-informasi yang sebanyak-banyaknya dari asisi kita untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan kesimpulan ataupun rekomendasi nantinya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah mencapai di akhir pertemuan. Untuk itu Bapak Ibu saya harapkan Bapak Ibu bisa memberikan refleksi dan langkah-langkah aksi. Tapi sebelumnya mungkin ada yang bertanya, saya persilakan. Terima kasih Bu ya sudah memberikan pertanyaan ya. Nanti langkah-langkah yang akan kita isi ya Bu ya di dalam Google Group ini ada beberapa hal. Yang pertama, apa yang Ibu temukan, hal-hal baru apa pada sesi ini. Kemudian apa yang Bapak Ibu tidak akan lakukan pada saat melakukan wawancara. Kemudian yang terakhir, tuliskanlah langkah-langkah aksi apa yang akan Ibu lakukan, Bapak Ibu lakukan agar wawancara yang dilakukan bisa efisien dan efektif. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf saya mungkin ada kekurangan. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa bermanfaat. Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.